Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu guru sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru tentang pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah di tahun 2022 ini. Kami akan sampaikan pengumuman resmi dari Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, dan juga Panitia Seleksi Daerah terkait dengan progres dari pelaksanaan P3K guru ini untuk pelamar prioritas pertama, kemudian prioritas kedua, dan prioritas ketiga, serta pelamar umum. Silahkan simak informasi ini hingga akhir, karena informasi ini merupakan informasi lanjutan. Artinya tanpa step ini maka teman-teman P1, P2, P3, dan P4 tidak bisa melanjutkan sampai proses penerimaan SK. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa sekarang telah mencapai kita lihat ya di proses seleksinya atau rentetan jadwalnya. Maka kali ini kita berada di seleksi administrasi ya, di poin ketiga, 31 Oktober sampai 15 November. Kemudian pengumuman hasil seleksinya akan diumumkan di tanggal 16-17 November. 16-17 November untuk hari ini adalah tanggal 16, artinya di setiap instansi itu akan mengumumkan di tanggal ini, antara hari ini atau besok, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, serta pelamar umum. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa untuk proses seleksi P3K ini, baik itu kesesuaian ataupun penggunaan nilai di P3K tahun lalu untuk P1, dan juga seleksi berupa CAT UNBK untuk pelamar umum, maka harus melalui seleksi administrasi dulu. Jadi administrasi ini merupakan hal yang penting, walaupun untuk P1 itu menggunakan hasil seleksi di tahun lalu. Artinya untuk administrasinya adalah bergantung dari kelulusan di P3K tahun 2021. Nah, namun tidak ada salahnya untuk P1 untuk kembali mengecek nanti, karena di instansi, di teman-teman yang melamar di instansi mana, kabupaten, kota, ataupun provinsi, nanti juga akan diumumkan untuk hasil administrasi ini, seleksi administrasi itu lengkap dari pelamar prioritas 1, kemudian prioritas kedua, dan untuk pelamar umum. Nah, kami telah temukan ini, jadi teman-teman nanti bisa untuk meng-cross-check di daerah masing-masing. Kami telah temukan salah satu contoh di sini yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi untuk P3K jabatan fungsional guru di tahun 2022. Kita bisa cermati bersama. Ini di daerah Maindiling Natal, kita bisa lihat ini ya, dijelaskan di surat atau pengumuman ya, pengumuman resmi dari Bupati ya, Bupati Maindiling Natal, hasil seleksi administrasi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di Kabupaten Maindiling Natal. Jadi untuk nanti di setiap pemerintah kabupaten tentunya akan diumumkan dimulai hari ini hingga besok. Nah, untuk keterangannya di sini bisa dilihat teman-teman ya. Peserta yang dinyatakan MS atau memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat TMS adalah nama-nama yang terdapat dalam lampiran. Peserta yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi hasil verifikasi dokumen melalui Madinah Guru ID atau SSCSN ya, dengan login ke akun masing-masing. Kemudian peserta yang MS atau memenuhi syarat seleksi administrasi dapat mengikuti tahapan seleksi kompetensi. Nah, ini teman-teman. Jadi yang tidak memenuhi syarat tentunya tidak bisa, kecuali mereka menyanggah dan sanggahannya diterima. Untuk poin keempat, peserta yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan dari tanggal 18 sampai dengan 20 November. Nah,
Untuk tanggal sanggah ini tentunya kita bisa lihat di sini sama dengan jadwal yang ada di panitia seleksi nasional, bahwa nanti untuk masa sanggahnya adalah 18 ini teman-teman ya. Bisa kita lihat 18 sampai dengan 20 November tahun 2022. Artinya sama dengan pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah kabupaten ini ya, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru di pemerintah kabupaten. Jadi ini yang disebut dengan Panselda, panitia seleksi daerah, akan memverifikasi ulang ketika ada sanggahan yang masuk melalui ini ya, ada halamannya di https verifikasi sscsn.bkn.go.id. Kemudian poin ke-6 kita bisa lihat panitia seleksi dalam hal ini adalah pemerintah daerah itu dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Nah, nanti masih ada kesempatan satu kali, karena ini proses awal, saya ucapkan berulang kali, proses awal untuk menuju penerimaan SK, karena untuk ketika tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi, itu artinya tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk poin ke-7, sanggahan peserta dapat diterima dengan alasan sanggahan sesuai dengan ketentuan yang tidak ditetapkan dan bukan kesalahan dari pelamar. Jadi untuk kesalahan pelamar tentunya Panselda jika tidak bisa mengabulkan sanggahan. Poin 8, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab dari peserta. Poin 9, dalam tahapan seleksi di kemudian hari terdapat adanya kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai, tidak benar sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah Mandailing Natal, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusannya. Jadi artinya nanti misalkan sudah ada pengumuman hasil kelulusan, kemudian ada yang tidak sesuai, maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusannya. Nah, ini bisa menjadi patokan bagi pemerintah, maksud kami teman-teman yang berada di pemerintah daerah yang lain, nantinya akan ada pengumuman seperti ini yang menyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini bentuknya akan seperti ini, hasil seleksinya, hasil seleksi administrasi pemerintah, perjanjian kerja pelamar pegawai pemerintah, perjanjian kerja tahun anggaran 2022. Nah, ini seperti ini teman-teman. Statusnya memenuhi syarat P1. Nah, ini sangat sayang ketika nanti P1 tidak memenuhi syarat. Itu sangat sayang sekali. Karena memang harusnya P1 ya memenuhi syarat. Karena kan tinggal melanjutkan saja dari pelaksanaan P3K tahun 2021. Nah, ini dia. Ada P1 cukup banyak. Ada, kita lihat ya, memenuhi syarat semuanya untuk P1-nya. Nanti juga akan ada detailnya bagi teman-teman yang baik itu P2, P3 ataupun seterusnya, akan ada detail nama, kemudian nomor registrasi. Ini tentunya teman-teman bisa lihat di kartu registrasi ya, akun, atau di kartu juga ada kartu pendaftaran. Untuk P2 ini juga memenuhi syarat. P3 jelas di sini disebutkan untuk kategori pelamarnya P1, P2 atau P3 dengan status memenuhi syarat. Kita coba lihat apakah ada yang tidak memenuhi syarat sehingga teman-teman bisa membandingkan akibatnya apa, sebabnya apa dari akibat ketidaklulusan dari pelamar tersebut yang tidak memenuhi syarat. Kita coba cari untuk keterangan tidak memenuhi syarat. Ini ternyata untuk Mandailing Natal P3-nya cukup banyak ya. Kita lihat dari tadi didominasi oleh pelamar prioritas ketiga, artinya honorer sekolah negeri yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Ini masih P3. Nah ini ada teman-teman. Teman-teman banyak yang ada ya. Ini kita lihat coba. Untuk nama ini ya, kita lihat jenjang pendidikan tidak sesuai. Jenjang pendidikan tidak sesuai yaitu SMA. Kemudian ada TMS karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi ada persyaratan untuk kualifikasi pendidikan, artinya tidak ada linearitas ijazah ya di SE linearitas terbaru. Program studi pendidikan tata niaga tidak bisa mengajar IPS. Nah, ini dia. Tidak ada di SE tentang linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Jenjang pendidikan diploma 2, ini juga ternyata ada di dua yang melamar. Nah, ini dia yang sangat menurut kami fatal ya.
tidak mengunggah ijazah dan transkrip nilai. Yang diunggah adalah surat keterangan aktif peserta didik. Nah ini, mungkin ada salah upload ya. Transkrip nilai tidak sesuai dengan nama pelamar. Ini juga cukup fatal. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Nah, tadi ini ya. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang diupload dibuat dengan jurusan PGSD. Peserta hanya lulusan SMK. Kemudian ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar. Ijazah tidak sesuai atau belum tamat. Ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi. Ini sebagian besar adalah masalah dari ijazah dan transkrip nilai ya. Ada yang tidak sesuai. Jadi teman-teman sekali lagi untuk pendaftaran P3K itu memang harus teman-teman lihat di SE ya, SE yang terakhir di tahun 2022 yang mengatur tentang tadi linearitas dari ijazah dan juga sertifikat pendidik. Nah ini teman-teman edaran terbaru dari pemerintah daerah. Nanti teman-teman untuk bisa melihat, untuk bisa mengecek di portal resmi pemerintah daerah. Tentunya nanti akan diumumkan tentang hasil seleksi administrasi. Setelah itu kemudian bisa berlanjut ke tahap berikutnya untuk P2, P3, dan pelamar umum. Sekian informasi dari kami, semoga ini memberikan pencerahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.